Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Miftal Izar, Prodi Kimia, kelas Kimia 2B dengan NIM 21080360338. Di sini saya akan menghafalkan surat-surat yang berkaitan tentang ilmu sains. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dikutip dari buku Utbatut Tafsir bin Ibnu Katsir, karya Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah ayat-ayat yang mulia, lagi penuh berkah ini. Ayat-ayat tersebut merupakan rahmat pertama, yang dengannya Allah menyayangi hamba-hambanya, sekaligus sebagai nikmat pertama yang diberikan kepada mereka. Dalam ayat-ayat tersebut juga termuat peringatan mengenai perubahan dan penciptaan manusia dari segumpal darah, dan bahwasanya di antara kemurahan Allah Ta'ala adalah Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan demikian, Dia telah memulihkannya dengan ilmu, dan itulah hal yang menjadikan bapak umat manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, mempunyai kelebihan atas malaikat. Terkadang ilmu berada di dalam akal pikiran, dan terkadang juga berada dalam lisan maupun tulisan. Juga terkadang berada pada hati kita. Seperti firman Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mendengar manusia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Di dalam At-Sor juga disebutkan Qoyadu ya'lamu bil kitabah. Artinya, ikatlah ilmu dengan tulisan. Selain itu, di dalam At-Sor juga dijelaskan, barang siapa mengamalkan apa yang diketahuinya, maka Allah akan mewariskan kepadanya apa yang tidak diketahuinya. Kontekstualisasi surat Al-A'la ayat 1-5 pada fenomena pendidikan masa kini ialah berkaitan dengan pendidikan anak, yaitu membaca dan menulis. Karena begitu pentingnya membaca sehingga Allah menurunkan surat Al-A'la ayat 1-5. Karena itu Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW yang pertama, yakni perintah untuk membaca dalam surat Al-A'la ayat 1-5. Dalam proses pembelajaran, membaca dimulai sejak dini, yaitu dengan mengenalkan huruf-huruf kepada anak. Di sekolah, proses membaca dan menulis dimulai sejak PAUD atau TK hingga SD sampai ke perguruan tinggi. Perintah Iqra atau membaca mengandung makna bahwa setiap muslim berkewajiban untuk selalu membaca informasi sehingga memiliki banyak informasi dan memperluas wawasan. Hikmah dari mempelajari dan memahami surat Al-A'la ayat 1-5 ialah mengingatkan kita bahwasanya belajar membaca sangatlah penting, karena dengan membaca akan mempermudah kita untuk mendapatkan informasi sehingga wawasan dan pengetahuan kita semakin luas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah, tsumma as-sabila yassarah. Dari apakah Dia menciptakan? Dari status mani Allah menciptakan lalu menentukannya, kemudian Dia memudahkan jalannya.
Dikutip dari Labatut Tafsir min Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Dia dahulu menciptakan manusia dari sesuatu yang hina dan bahwasanya Dia sanggup untuk mengembalikannya seperti awal Dia menciptakan, dan oleh karena itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari tetes mani Allah menciptakannya lalu menentukannya. Maksudnya Allah telah menentukan ajal dan amalnya serta apakah akan sengsara atau bahagia. Kemudian dilanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim, tsummas sabila yassarah. Kemudian Allah memudahkan jalannya. Al-Afi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, kemudian Dia mempermudah jalan keluarnya dari perut ibunya. Kontekstualisasi surat Abasa ayat 18 hingga 20 pada fenomena ilmu biologi pada masa kini ialah proses penciptaan manusia yang berasal dari air maning atau sperma laki-laki dan sel telur perempuan. Kemudian jika telah berusia sekitar 9 bulan 10 hari maka akan lahir ke dunia. Hikmah mempelajari dan memahami surat Abasa ayat 18 hingga 20 ialah kita dapat mengetahui proses penciptaan manusia hingga lahirnya manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzarratin fil ardi wala fis samai wala asghara min dzalika akbar ila fi kitabim mubin. Tidak luput dari pengetahuan Rabbmu, walaupun sebesar dzarrah atau atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Dikutip dari buku Labatut Tafsir min Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepada nabinya yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah mengetahui semua keadaan umatnya dan keadaan semua makhluk dalam setiap masalah atau setiap saat, setiap menit dan setiap detik. Dan sesungguhnya tidak luput dari pengetahuan dan penglihatan Allah perbuatan sebesar biji dzarrah yang paling kecil dan paling rendah, baik di langit maupun di bumi. Tidaklah yang lebih kecil atau yang lebih besar darinya, kecuali tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Jika pengetahuannya terhadap gerakan sesuatu seperti ini saja, maka bagaimana pengetahuannya terhadap orang-orang yang dibebani dan diperintahkan untuk beribadah. Kontekstualisasi surat Yunus ayat 61 dalam fenomena ilmu kimia pada masa kini ialah mengenai atom. Atom merupakan sesuatu yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Hal ini sesuai dengan isi dari surat Yunus ayat 61 yang menjelaskan bahwasanya Allah melihat, mendengar, dan mengetahui apa yang diperbuat Rasul dan umatnya walaupun sebesar dzarrah atau atom yang paling kecil dan paling rendah baik di langit dan di bumi. Mempelajari dan memahami surat Yunus ayat 61 ialah kita mengetahui bahwasannya atom itu merupakan sesuatu yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Dikutip dari Labatut Tafsir bin Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan. Mujtahid
mengatakan setiap matahari dan bulan mempunyai batasan yang tidak bisa dilampaui dan tidak bisa dikurangi oleh selainnya. Jika kemungkinan ini terjadi, maka akan timbul kemampuan untuk membatasi. At-Thawri mengatakan dari Abi Sahih, tidaklah cahaya matahari mendapatkan bulan, dan tidak pula cahaya bulan mendapatkan matahari. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, walalailu sabiqun nahar, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Allah berfirman, tidak sepatutnya jika malam telah terjadi, malam selanjutnya akan terjadi hingga malam sebelumnya menjadi siang. Maka terbitlah matahari dengan adanya siang dan terbitnya bulan dengan adanya malam. Ad-Dukhan berkata, malam tidak akan berlalu hingga siang datang dari arah tersebut. Ad-Dukhan memberikan isyarat pada arah timur. Mujtahid mengatakan walalailu sabiqun nahar, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dua hal yang dituntut cepat, yang mana salah satunya akan mendahului yang lain, dan makna tafsir tersebut yaitu tidak ada selang waktu antara malam dan siang, akan tetapi setiap dari keduanya terjadi tanpa keterlambatan dan tidak ketinggalan dari yang lainnya, karena keduanya bekerja tanpa pamrih, lagi tekun yang dituntut dengan tuntutan yang cepat. Dan firman Allah yang selanjutnya ialah Bismillahirrahmanirrahim, wa kullun fi falaki yasbahun, dan masing-masing beredar pada garis edarnya, yakni malam, siang, matahari, bulan, semuanya beredar, yaitu berputar pada garis edar langit. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Abbas, Ikrimah, Ad-Dukhan, Al-Hasan, Qatadah, Al-Qurasani, Ibnu Abbas, dan selainnya dari kaum salaf lebih dari satu yang berkata, garis edarnya seperti putaran alat pemintal benang. Mujtahid berkata, garis edarnya bagaikan besi berputar atau bagaikan putaran alat pemintal benang, yang mana alat pemintal tidak dapat berputar kecuali dengan putaran tersebut, dan putaran tersebut tidak akan berputar kecuali dengan alat pemintal tersebut. Kontekstualisasi surat Yasin ayat 40 dalam fenomena ilmu fisika pada masa kini ialah mengenai orbital bulan dan matahari. Jika dilihat dari sains, dapat disebut sebagai periode sinodis. Periode sinodis adalah interval sementara yang dibutuhkan suatu benda untuk muncul kembali di titik yang sama relatif terhadap dua benda yang lain atau node linear. Contohnya, ketika bulan relatif terhadap matahari dilihat dari bumi kembali ke fase iluminasi yang sama. Mempelajari dan mendalami surat Yasin ayat 40 ialah kita dapat mengetahui tentang garis edar atau orbital antara bulan dan matahari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Dikutip dari Labadut Tafsir bin Ibnu Katsir, karya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa surat Al-Kahfi ayat 25 merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai masa tinggalnya Ashabul Kahfi di dalam gua sejak mereka ditidurkan sampai dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Dia mempertemukan mereka dengan orang-orang yang hidup pada zaman itu. Masa tinggal mereka di dalam gua menurut Allah Subhanahu wa taala adalah 300 tahun yang ditambah lagi dengan 9 tahun menurut hitungan bulan dan 300 tahun menurut hitungan matahari. Perbedaan antara tahun bulan dengan tahun matahari dalam 100 tahun adalah 3 tahun. Oleh karena itu, setelah mengutarakan 300 tahun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ditambah 9 tahun lagi.
Kontekstualisasi surat Al-Kahfi ayat 25 dalam fenomena ilmu matematika pada masa kini ialah mengenai penjumlahan, di mana ayat tersebut dijelaskan tinggalnya Ashabul Kahfi ialah 300 tahun ditambah 9 tahun, yaitu menjadi 309 tahun. Dalam matematika, penjumlahan merupakan salah satu dasar dari sebuah operasi perhitungan. Hikmah mempelajari dan mendalami surat Al-Kahfi ayat 25 ialah kita dapat mengetahui betapa besarnya kekuasaan Allah, sehingga Allah juga telah menjelaskan tentang penjumlahan, di mana penjumlahan adalah salah satu dasar dari sistem operasi perhitungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum shaffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Rob yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Dikutip dari Labatut Tafsir bin Ibnu Katsir, karya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum shaffatin wa yaqbidun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Maksudnya, terkadang burung-burung itu mengepakkan sayap di udara dan pada kesempatan lain ia mengatupkan dan mengembangkan sayapnya. Kemudian pada ayat ma yumsikuhunna, tidak ada yang menahannya, yakni udara, Ar-Rahman, selain Rabb yang mempermurah, yakni dengan rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang telah Dia limpahkan kepada burung-burung tersebut. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu, yakni memberikan kemaslahatan bagi semua makhluknya. Kontekstualisasi surat Al-Mulk ayat 19 ialah pada fenomena ilmu teknologi komunikasi pada masa ini, yaitu mengenai penerbangan, di mana manusia ingin mencoba terbang seperti burung, namun sayangnya mereka tidak bisa. Berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, manusia diberi akal pikiran dan akhirnya mampu membuat pesawat terbang dan alat-alat lain yang dapat menerbangkan dirinya, bahkan benda-benda yang jauh lebih baik. Mempelajari surat Al-Mulk ayat 19 ialah pikiran kita menjadi terbuka sehingga kita dapat menciptakan hal-hal yang baru, terutama dalam bidang teknologi informasi.